Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 116. Bab 586. Esensi api hati. Cahaya terang segera menjadi jauh lebih gelap setelah memasuki menara penyulingan Ki Langit berkobar. Xiao Yan mengangkat pandangannya hanya untuk melihat Suqian berhenti di tempat ini sepertinya sedang menunggu mereka. Suqian tersenyum pada Xiao Yan ketika dia melihat bahwa yang terakhir adalah yang pertama masuk. Dia mengamati ekspresi yang menunjukkan bahwa dia telah pulih ke dirinya yang sebelumnya dan menganggukkan kepalanya, merasa senang. Dia diam-diam memuji dalam hatinya. Anak kecil ini tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, tapi karakternya juga sekuat ini. Bukan kebetulan dia memiliki begitu banyak prestasi. Lin Yan, Lin Xiuya, dan yang lainnya datang satu demi satu tidak lama setelah Xiao Yan masuk. 11 orang berhenti di depan Suqian. Selain Xian, yang memiliki wajah tidak sabar, yang lainnya tampak sedikit antusias. Hei, Xiao Yan, aku sudah makan semua barangku. Anda harus membantu saya memperbaiki beberapa saat kita meninggalkan tempat ini. Xian mengabaikan Suqian saat dia melompat ke sisi Xiao Yan. Dia menarik lengan bajunya sambil mengayunkan ekor kuda poni ungu pucatnya dan bergumam. Aku paling benci datang ke menara ini. Iya. Xiao Yan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa wujud asli Xian adalah binatang ajaib. Oleh karena itu, dia memiliki mentalitas yang menolak api. Apa yang disebut esensi api hati tidak memiliki banyak dampak pemurnian padanya. Bagaimanapun, dia sudah maju ke kelas Do Uang. Tak ada gunanya membuka jalan lagi. Namun, itu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Mampu memurnikan tubuhnya sekali lagi secara gratis akan sedikit banyak memberikan manfaat untuknya. Karena itu, Xian tidak menentangnya. Meskipun dia memiliki karakter yang naif, dia masih bisa membedakan dengan jelas manfaatnya. Suqian terbatuk pelan dan menatap Xian yang tidak peduli sama sekali. Dia segera mengalihkan pandangannya tanpa daya ke arah Xiao Yan dan yang lainnya saat dia berbicara dengan sikap tegas. Kalian semua harus mengikutiku sepanjang jalan. Jangan berjalan sendiri. Anda tidak boleh berjalan sembarangan setelah mencapai beberapa tingkat terbawah menara. Jangan mengamati sekeliling Anda apapun jenis aktivitas yang terjadi. Jika tidak, saya akan mencabut kualifikasi Anda. Apakah kamu mengerti? Semua orang agak tercengang ketika mendengar ini, tetapi mereka masih menganggukkan kepala. Melihat bahwa semua orang menganggukkan kepala, Suqian berbalik dan memimpin jalan di depan. Rute yang diambilnya pun berbeda dengan saat biasanya mereka menuruni menara. Sebagai gantinya, dia memasuki pintu logam yang dibobol Xiao Yan saat pertama kali memasuki menara. Hati Xiao Yan langsung melonjak saat dia melihat Suqian mengambil rute ini. Dia jelas mengerti bahwa dalam kegelapan di balik pintu besi ini ada lubang yang sangat besar dan dalam. Selain itu, api hati gugur, yang sebenarnya tersembunyi di lubang hitam gelap tanpa dasar ini. Xiao Yan mengadopsi emosi yang tidak biasa saat dia mengikuti Suqian dan memasuki pintu logam yang dijaga ketat itu. Cahaya redup-redup melesat dari dinding, menyinari ruang yang sangat luas di belakang pintu besi hingga cukup kabur. Meskipun cahayanya kabur, itu tidak menghalangi Xiao Yan saat dia melihat lubang besar di tengah ruang yang sangat besar ini. Beberapa orang lainnya juga dengan penasaran melihat sekeliling mereka. Tempat ini adalah suatu tempat yang bahkan Liu Qing dan Lin Xiuya masuki untuk pertama kalinya. Tatapan yang melihat sekeliling berhenti di lubang hitam yang dalam itu tidak lama kemudian. Meskipun hati semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu, mereka tidak berani keluar dari barisan sembarangan dan pergi untuk memeriksanya ketika mereka mengingat instruksi Suqian sebelumnya. Tatapan Xiao Yan berhenti di lubang yang dalam dan gelap itu. Itu lama kemudian sebelum dia dengan paksa menarik pandangannya ke belakang, tatapannya sedikit diturunkan saat dia mengikuti Suqian di depannya. Rute yang dipimpin Suqian hanyalah di tepi interior yang luas ini. Oleh karena itu, cukup jauh dari tengah. Meski begitu, Xiao Yan dan yang lainnya merasakan semacam suhu yang sangat panas. Mereka berjalan di sepanjang tepi selama beberapa menit sebelum Suqian membawa semua orang ke dalam terowongan yang agak redup yang perlahan berputar ke bawah.
Saat langkah Xiao Yan mengikuti tangga yang berulang kali berliku, dia bisa merasakan bahwa dia dan yang lainnya sedang menuju lebih dalam ke tingkat paling bawah dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Keamanan di tangga terowongan ini sangat ketat, dan cukup untuk membuat Xiao Yan dan yang lainnya merasa terkejut. Hampir setiap beberapa menit mereka menuruni tangga, seorang penjaga yang berdiri seperti patung akan muncul. Disertai suasana redup di sekitarnya, pengamanan ketat semacam ini menyebabkan beberapa orang diam-diam menelan ludah mereka. Jika mereka tidak terlalu percaya pada Akademi Dalam, kemungkinan beberapa dari mereka akan mencurigai Su Qian membawa mereka ke tempat berbahaya. Sekelompok orang pada dasarnya tidak memiliki mood untuk bercakap-cakap dalam suasana yang menekan seperti ini. Selain suara Xian yang berulang kali bergumam kepada Xiao Yan, semua orang yang tersisa memiliki wajah tegang. Seluruh tangga hanya tampak memiliki suara nafas yang berat dan agak berantakan. Perjalanan di bawah atmosfer yang menekan ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum akhirnya dipecah oleh cahaya yang muncul di ujung terowongan yang redup. Kita sudah sampai. Su Qian dengan cepat berjalan menuju akhir. Suaranya yang samar segera membuat semangat semua orang terbangun. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat sebelum akhirnya bergegas keluar dari terowongan. Langkah kaki semua orang keluar dari terowongan yang redup. Cahaya intens yang menusuk mata menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya terbiasa menutup mata. Namun, mereka dengan cepat membukanya. Wajah mereka segera dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyapu sekeliling. Ini adalah ruang yang sangat luas dan kosong di dalam menara yang menempati area yang sangat luas. Sekilas, ini pada dasarnya lebih luas daripada level lain di atas. Karena tempat ini tidak memiliki banyak ruang pelatihan, rasanya kosong saat melihatnya sekilas. Tatapan Xiao Yan berpindah-pindah. Sesaat kemudian, berhenti di area tengah. Ada lubang besar yang lebarnya kurang lebih puluhan meter di sana. Tatapannya perlahan bergeser ke atas dan mata Xiao Yan segera menyipit. Ada lubang yang sangat besar di langit-langit yang tingginya hampir 100 meter yang menghadap ke lubang yang dalam di bawah dengan sangat presisi. Jelas, hampir setiap tingkat, menara pemurnian Ki Langit berkobar, ini memiliki lubang seperti itu dan lubang-lubang ini terhubung satu sama lain. Sepertinya di bagian terdalam ini harusnya menjadi tempat di mana api hati gugur berada. Hanya saja aku tidak tahu level mana ini akan menjadi. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Kalian semua harus mengikutiku. Tatapan Su Qian melihat sekelilingnya. Dia segera melambai ke Xiao Yan dan yang lainnya sebelum mengangkat kakinya dan berjalan ke area tengah. Tatapan Xiao Yan menjadi cerah saat melihat ini dan yang pertama mengikutinya. Saat dia mendekati lubang hitam di tengah, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan suhu aneh yang menutupi seluruh tubuhnya. Su Qian masih lebih dari 20 meter dari lubang yang dalam ketika dia menghentikan langkahnya. Dia melambaikan tangannya dan dua sosok segera melintas dan muncul dari daerah yang tidak diketahui sebelum akhirnya berhenti sekitar 10 meter dari lubang. Tatapan Xiao Yan menatap kedua sosok itu. Kedua orang ini jelas juga adalah sesepuh dari Akademi Dalam. Namun, mereka tidak sering menampakkan diri di luar. Karenanya, bahkan dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kalian semua, duduklah. Su Qian menunjuk ke suatu tempat di tanah. Ada 11 platform batu giok yang dibuat khusus di sana. Sekilas, warnanya hijau giok. Xiao Yan dan 10 lainnya buru-buru mengikuti instruksinya setelah mendengar kata-katanya. Masing-masing mencari platform batu giok sebelum duduk. Xiao Yan segera merasakan gelombang kesejukan samar merembes ke dalam dirinya saat pantatnya menyentuh platform batu giok. Saat dia duduk di tempat ini, tampaknya bahkan suhu panas dunia luar pun terisolasi. Su Qian akhirnya membalikkan tubuhnya setelah melihat semua orang duduk di platform batu giok. Dia berbicara beberapa kata kepada dua sesepuh dengan suara lembut. Setelah itu, kedua sesepuh perlahan berjalan mendekati lubang yang dalam itu. Tangan mereka membentuk beberapa segel dengan cara seperti kilat sebelum mengeluarkan teriakan lembut dan dalam. Saat jeritan kedua orang itu jatuh, lingkungan kosong dari lubang yang dalam itu tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah itu, lapisan riak energi yang agak ilusi perlahan muncul di hadapan semua orang. Jadi tempat ini juga memiliki segel energi khusus. Sepertinya Akademi Dalam ini memiliki pertahanan yang sangat ketat melawan api hati gugur.
Xiao Yan berbicara dengan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya saat dia menyaksikan riak energi yang tampaknya ilusi, namun sangat kuat itu. Kedua sesepuh memberi isyarat dengan tangan mereka mengikuti permukaan penutup riak energi. Segera, cahaya berwarna putih yang seukuran kepala manusia perlahan keluar dari lubang yang dalam. Akhirnya, merembes melalui riak energi sebelum digantung di tempat sekitar 2 meter dari tanah saat melayang naik turun. Cahaya-cahaya lain datang padam satu demi satu tidak lama setelah cahaya putih pucat pertama menghilang. Sesaat kemudian ada total 11 kelompok cahaya muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Semua orang mengedipkan mata dan mengamati cahaya berwarna putih seperti telur ayam dengan ekspresi ragu. Suqian tersenyum tipis saat melihat kehilangan di wajah semua orang. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, warna cahaya berwarna putih itu dengan cepat menjadi transparan. Akhirnya, itu mengungkapkan sesuatu di dalamnya di depan semua orang. Saat warnanya memucat, hal yang muncul di dalam cahaya itu, yang mengejutkan, apa yang tampak seperti api tak terlihat yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Api ini melingkar dan naik di dalam masing-masing kelompok cahayanya sendiri. Namun, semua suhu tampaknya telah diisolasi sepenuhnya oleh cahaya. Oleh karena itu, Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar tidak dapat merasakan panas sedikit pun. Ini adalah esensi api hati. Suqian menatap api tak terlihat ini saat dia berbicara dengan lemah. Esensi api hati, semacam ini sangat sulit didapat. Setiap tahun, kami mengerahkan banyak upaya manusia untuk mendapatkan 3 hingga 4 kelompok. Selain itu, ini juga tergantung pada keberuntungan seseorang. Benda ini tidak banyak berguna bagi orang-orang dari kelas Douang ke atas. Namun, itu mampu membuka jalan bagi seseorang di bawah kelas Douang untuk naik menjadi Douang. Tentu saja, ada juga risiko yang cukup besar. Rasa sakit saat memurnikan tubuh seseorang sangat sulit untuk ditahan. Jika tidak hati-hati, tidak hanya akan gagal, tetapi nyala api juga akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tubuh seseorang. Tetua pertama, pemurnian tubuh seseorang dengan esensi api hati, berapa tingkat keberhasilan tahun-tahun sebelumnya? Lin Yan mengangkat tangannya dan dengan hati-hati bertanya. Tingkat kegagalan setiap kelompok dari 10 besar, peringkat kuat, yang datang ke sini untuk menerima penyempurnaan tubuh cukup tinggi. Setiap kali, sekitar setengah orang gagal. Suqian menyebutkan dengan santai. Namun, keringat dingin mulai muncul di dahi sebagian orang. Kemungkinan gagal 50%, ini sepertinya sedikit tinggi, bukan? Kelas Douang adalah garis yang menentukan para ahli di benua itu. Anda semua yang berada di puncak kelas Douling harus menyadari dengan jelas betapa sulitnya untuk maju ke kelas ini. Jika seseorang tidak memiliki cukup keberuntungan, mungkin bagi seseorang untuk berhenti di level ini selamanya. Suqian melirik Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya saat dia berbicara. Anda dapat memberitahu saya jika Anda tidak berani menerima kehalusan tubuh Anda. Esensi api hati, ini sangat langka dan berharga. Akan lebih baik jika kita bisa menyelamatkannya. Suqian sembarangan berbicara. Semua orang saling berhadapan setelah mendengar ini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang penarikan. Seperti yang dikatakan Suqian, maju ke kelas Douang terlalu sulit. Jika seseorang menyerah untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, masa depan dengan penyesalan adalah. Karena tidak ada yang berbeda pendapat, Anda semua harus menutup mata dan menenggelamkan pikiran ke dalam tubuh. Jangan teralihkan. Kami akan campur tangan jika terjadi masalah. Suqian melambaikan tangannya ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. 11 kelompok cahaya terbang menuju dahi semua orang. Akhirnya, mereka mengeluarkan ledakan dan pecah di depan mata semua orang yang menatap mereka dengan saksama. Api tak terlihat di dalamnya jatuh dan masuk ke semua orang, dari puncak kepala semua orang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 587. Rasa sakit dari memurnikan tubuh seseorang. Saat kelompok api tak terlihat masuk ke dahi Xiao Yan dan yang lainnya, tubuh ke-11 dari mereka segera mulai bergetar melalui tingkat yang berbeda-beda. Segera setelah itu, wajah mereka mulai memerah sampai seperti bara api. Bahkan ada benang kabut putih yang merembes dari kepala semua orang. Suqian mengangguk sedikit ketika dia melihat wajah merah merona dari 11 dari mereka.
Dia menginstruksikan kedua sesepuh. Awasi mereka baik-baik. Jangan biarkan kecelakaan terjadi. Kedua sesepuh membungkuk dan menerima perintah. Seorang tetua berjubah abu-abu di antara mereka menghela nafas. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan berhasil bertahan kali ini? Pemurnian tubuh seseorang dengan api hati, ini jauh dari api hati yang digunakan untuk berlatih dengan di beberapa level atas dapat dibandingkan. Jenis rasa sakit yang membakar ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan mental yang hebat mungkin tidak memiliki keyakinan mutlak untuk dapat menanggungnya melalui semuanya. Sukian berbicara dengan lemah. Tetua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, hanya ada 4 di antara kelompok terakhir dari 10 besar di peringkat kuat yang berhasil bertahan melalui itu. 6 sisanya gagal dan bahkan berakhir dengan cedera internal yang serius. Mereka harus memulihkan diri selama 2-3 bulan sebelum sembuh total. Meskipun manfaat dari pemurnian tubuh dengan api hati ini cukup untuk membuat orang iri, tidak mudah untuk menikmatinya. Mari kita lihat keberuntungan mereka sendiri. Tidak apa-apa jika mereka gagal, tetapi jika api hati berhasil memurnikan tubuh mereka, itu dapat membuat mereka memiliki waktu yang sedikit lebih mudah untuk maju ke Do Uang di masa depan. Meskipun itu tidak dapat mencapai hasil langsung meningkatkan kekuatan mereka ke Do Uang, kebanyakan dari mereka yang bisa masuk 10 besar, peringkat kuat, adalah mereka dengan bakat luar biasa. Selama itu bukan seseorang dengan keberuntungan yang sangat buruk, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk maju ke kelas Do Uang setelah menghabiskan 5 atau 10 tahun. Sukian sembarangan berbicara. Tatapannya segera beralih ke lubang yang sangat besar dan dalam di belakangnya dan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Bagaimana, api hati gugur, baru-baru ini? Apakah ada aktivitas? Mendengar pertanyaan Sukian, tetua berjubah abu-abu sebelumnya buru-buru berbicara. Api hati gugur, sangat sunyi selama periode waktu ini. Bahkan mencapai titik di mana tidak sedikit pun aktivitas muncul. Jika bukan karena kami sedang menyurvei jejak aktivitasnya, kemungkinan besar kami akan mengira dia baru saja melarikan diri. Tidak ada kegiatan? Sukian tidak hanya tidak senang ketika mendengar ini, tetapi wajahnya juga berangsur-angsur menjadi serius. Selama bertahun-tahun ini, api hati gugur, terus-menerus mencoba membuka segel. Bagaimana mungkin tiba-tiba tidak ada aktivitas? Seperti kata pepatah. Kelainan biasanya disebabkan oleh setan. Apakah api hati gugur sedang membuat sesuatu? Ekspresi Sukian menjadi semakin serius saat pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana segelnya? Kami telah memanggil semua sesepuh dalam akademi dalam, mengumpulkan 18 orang dan menghabiskan 5 hari untuk sepenuhnya memperbaiki semua segel yang mulai runtuh dari serangan di masa lalu. Tetua lainnya menatap ekspresi serius Sukian dan tersenyum saat dia melanjutkan. Tetua pertama tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika lapisan pertama segelnya rusak, masih ada segel yang kepala sekolah secara pribadi tempatkan di permukaan menara pemurnian Ki Langit Berkobar, ini. Cukup sulit bagi api hati gugur ini untuk menerobosnya. Sukian mengerutkan alisnya dan menegur. Jangan meremehkan api hati gugur ini. Sebuah api surgawi, diaglomerasi dari kekuatan alam yang paling merusak dalam waktu yang sangat lama. Kekuatannya bisa dikatakan menakutkan. Jika terjadi kecelakaan, seluruh akademi dalam ini akan langsung hancur. Harga seperti itu adalah sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akademi Jianan kami. 10 orang dan menghabiskan 5 hari untuk sepenuhnya memperbaiki semua segel yang mulai runtuh dari serangan di masa lalu. Tetua lainnya menatap ekspresi serius Sukian dan tersenyum saat dia melanjutkan. Tetua pertama tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika lapisan pertama segelnya rusak, masih ada segel yang kepala sekolah secara pribadi tempatkan di permukaan menara pemurnian Ki Langit Berkobar, ini. Cukup sulit bagi api hati gugur ini untuk menerobosnya. Tetua itu agak malu karena ditegur oleh Sukian. Tugaskan lebih banyak orang untuk memperhatikan api hati api. Lepaskan sinyal saat ada aktivitas apapun. Saya sudah memberitahu akademi luar. Akan ada orang-orang yang terburu-buru saat ada yang salah dengan api hati gugur. Sukian berbicara dengan suara yang dalam.
Ya Pak. Kedua sesepuh buru-buru menanggapi dengan hormat saat mereka mendengar ini. Selain itu, Anda harus lebih memperhatikan teman-teman kecil ini. Jangan biarkan apapun terjadi. Saya akan pergi ke tingkat rendah di bawah untuk menyelidiki situasinya. Tubuh Sukian bergerak saat kata-katanya terdengar. Dia segera menghilang dari tempat ini dengan cara yang aneh, meninggalkan dua sesepuh yang saling memandang. Rasa sakit. Rasa sakit yang merembes keluar dari dalam tulangnya. Inilah yang dirasakan Xiao Yan saat ini. Setelah api tak terlihat itu menyerbu tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam kuali api. Apalagi nyala api ini membakar tubuhnya dari dalam. Api yang mengamuk, suhu panas, momentum, sepertinya menolak untuk menyerah sampai membakar tubuhnya menjadi abu. Kabut putih merembes dari kepalanya. Jalur ki, tulang, dan bahkan darah di dalam tubuh Xiao Yan tampaknya telah menjadi tidak terlihat saat ini. Api tak terlihat merembes keluar dari seluruh tubuhnya seperti belatung di tulang tarsal dan mulai membakar apapun yang bisa dibakar di dalam tubuhnya. Douk yang tersembunyi di dalam kristal Dou juga tidak dapat menghindari bencana ini. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat di dalam Dou kristal tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa Dou Qi di dalamnya seperti air banjir yang bergolak berulang kali. Di bawah rasa sakit yang menusuk tulang ini, setiap detik setiap menit terasa seperti butuh berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Meskipun Xiao Yan memiliki dorongan untuk pingsan di tempat, dia bisa merasakan bahwa organnya tampaknya secara bertahap menjadi lebih kuat di bawah pembakaran api yang tak terlihat. Ini juga berulang kali meningkatkan intensitas rasa sakit. Pemurnian tubuh seperti itu seperti penyiksaan. Setelah 2 tahun pelatihan dan pengalaman ini, Xiao Yan memiliki keyakinan pada tekad dan ketangguhannya. Selain itu, dia juga sedikit beradaptasi dengan api surgawi, karena dia sudah berhasil memperbaiki api inti teratai hijau. Meskipun demikian, dia juga dibuat sengsara karena kehalusan api hati. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya rasa sakit yang membakar bagi orang-orang yang belum beradaptasi dengannya. Menanggung. Ini adalah kata yang diulang di hati Xiao Yan saat dia mengatupkan giginya. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan metode menghipnotis diri ini untuk membuat dirinya bertahan lebih lama. Siksaan itu berlalu dengan sangat lambat. Namun, Xiao Yan secara bertahap menjadi mati rasa karena rasa sakit yang hebat ini berlanjut. Setelah hatinya menjadi sedikit kurang fokus pada rasa sakit, dia akhirnya bisa membagi perhatiannya untuk merasakan banyak perubahan kecil yang tubuhnya sedang alami di bawah kalsinasi, esensi api hati. Douk yang sedikit dangkal karena kekuatannya telah melonjak tiba-tiba oleh 2 bintang beberapa waktu sebelumnya, secara bertahap menjadi substansial dengan kecepatan yang sangat menggembirakan di bawah kalsinasi, api hati, semacam ini. Xiao Yan bisa merasakan bahwa perasaan dangkal di Dou kristal saat dia melakukan manuver Dou Qi di masa lalu dengan cepat menghilang. Kristal Dou sekali lagi pulih ke jenis perasaan substansial di masa lalu. Tulangnya, jalur Qi, dan bahkan ototnya seperti logam di bawah nyala api yang intens karena mereka disempurnakan dengan kecepatan yang sangat lambat sampai menjadi lebih kuat dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Karena berbagai alasan, Xiao Yan untungnya bertahan melewati masa yang paling menyakitkan. Namun, beberapa yang lain tidak seberuntung itu. Sekitar 1 jam atau lebih setelah esensi api hati memasuki tubuh mereka, seorang siswa menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda abnormal. Ekspresi merah awalnya langsung menjadi pucat putih dan tubuhnya bergetar dengan cepat seperti dia mengalami kejang. Kedua sesepuh yang telah memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya secara alami menemukan tindakan yang tidak biasa dari siswa ini pada contoh pertama. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Dengan sekejap tubuh mereka muncul di samping yang terakhir. Tangan keriput itu terulur pada saat yang sama sebelum dengan lembut mendarat di punggung siswa itu. Douk yang kuat tiba-tiba melonjak ke tubuh yang terakhir dari telapak tangan mereka. Saat Dou Qi melonjak, tubuh siswa itu bergetar lebih intens. Akhirnya, kemerahan merona di wajah pucatnya yang seputih seprai. Seteguk segar darah merah cerah tanpa sadar dimuntahkan. Darah segar itu mendarat di tanah dan segera mengeluarkan suara, cici. Gelombang asap putih membubung sebelum akhirnya meninggalkan bekas merah terang yang dangkal di tanah.
Murid itu juga perlahan membuka matanya setelah darah segar itu keluar. Dia tampaknya memahami dengan jelas bahwa dia telah gagal dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Kamu harus istirahat di samping dulu. Kegagalan adalah sesuatu yang sering terjadi ketika api hati memurnikan tubuh seseorang. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Pria berjubah abu-abu itu menatap ekspresi sedih siswa itu dan menghiburnya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tubuh siswa lain dengan sigap mengejang. Kedua sesepuh hanya bisa tersenyum pahit dan melintas ke sisi orang itu. Mereka mengulangi tindakan mereka dan memaksa api hati keluar dari dalam tubuh siswa itu. Kegagalan dua orang pertama tampaknya menyebabkan efek berantai. Dalam waktu singkat, ada 3 orang lagi yang gagal, menyebabkan kedua sesepuh menjadi sangat sibuk. Setelah mereka selesai berurusan dengan siswa terakhir yang memiliki masalah, kedua sesepuh melihat ke 6 orang yang masih tersisa. Para sesepuh tampaknya telah meletakkan beban yang berat saat mereka menghela nafas ketika mereka melihat bahwa aura orang-orang ini masih stabil meskipun wajah mereka memerah. 6 orang ini jelas telah melewati periode paling berbahaya. Selama tidak ada kesalahan serius yang terjadi setelah ini, mereka harus bisa sukses. Sepertinya akan ada lebih banyak orang yang berhasil kali ini dibandingkan dengan kelompok terakhir. Seorang tetua menyeka peluh saat dia tersenyum dan berbicara. Tetua lainnya mengangguk. Tatapannya melihat ke arah 5 orang yang agak putus asa karena kegagalan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Dia bangun dan berkata, "Jaga orang-orang ini dulu. Aku akan mengirim mereka keluar dari menara." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik ke arah 5 orang itu, melambaikan tangannya, dan membawa mereka kembali ke rute yang telah mereka ambil untuk tiba di sini. Pemurnian tubuh seseorang dengan esensi api hati adalah sesuatu yang menghabiskan cukup banyak waktu. Meskipun Xiao Yan dan 5 lainnya telah bertahan melewati masa yang paling sulit, mereka menerima kalsinasi, api hati, selama 3 hari berikutnya. Selama kalsinasi ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian dalam tubuh mereka, terlepas dari apakah itu jalur Qi, tulang, DLL, sangat diperkuat. Pada hari ketiga, pemurnian tubuh mereka dengan api hati secara bertahap mendekati akhirnya. Kemerahan di wajah mereka secara bertahap hilang. Gelombang aura dengan berbagai kekuatan melonjak dari dalam tubuh mereka. Meskipun aura ini tidak jauh berbeda dalam kekuatan dibandingkan dengan sebelum tubuh mereka disempurnakan, aura mereka jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Namun, saat semua orang akan menyelesaikannya dengan sukses, ekspresi Suqian, yang telah memantau aktivitas api hati-api di tingkat terendah dari menara pemurnian Qi langit berkobar, tiba-tiba berubah secara drastis. Bab 588. Api hati gugur, meletus. Di tingkat terendah dari menara penyulingan Qi langit berkobar, ada pemandangan yang sama sekali berbeda dari tingkat atas. Suhu panas yang meningkat di dalam ruang yang sangat besar itu bahkan menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Ketika seseorang dengan lembut menghirup nafas ke dalam tubuhnya, seseorang segera merasa seperti sedang menghirup nafas api. Cahaya merah menyala telah merembes keluar dari sumber yang tidak diketahui dan menerangi seluruh ruangan sampai menjadi sangat terang. Area tengah ruang ini juga memiliki lubang dalam yang sangat luas. Pintu masuk dari lubang yang dalam ini lebih besar daripada lantai atas manapun. Bagian dalamnya juga tidak berwarna hitam, tapi dipenuhi semacam kemerahan pucat gelap seperti darah yang menggumpal. Penghalang energi yang terlihat dengan mata telanjang membentuk pilar melingkar dan mengunci dengan kuat tempat di luar lubang yang dalam. Permukaan penghalang energi dipenuhi dengan berbagai garis yang agak misterius. Mereka seperti ular yang lewat, meninggalkan berbagai penyok yang berkelok-kelok. Selain itu, penghalang energi di tempat ini sangat liar dan keras. Benang-benang riak energi yang kuat menyebar berulang kali. Bahkan ada suara ledakan yang sangat dalam. Suqian duduk bersila tidak jauh dari penghalang energi. Matanya tampak sebagian tertutup. Meminjam doukinya yang sangat besar, kemauannya telah membungkus seluruh tingkat terendah dari menara pemurnian Qi langit berkobar. Riak kecil apapun tidak akan bisa lepas dari indranya. Suara samar cairan mengalir tiba-tiba terdengar di tingkat bawah yang tenang. Suara itu seperti air danau yang mengalir.
Namun, hanya suara kecil ini yang menyebabkan ekspresi serius Sukian berubah secara drastis. Matanya tiba-tiba terbuka dan dua mata yang seperti pancaran tajam langsung melesat ke lubang dalam di tengah. Suara itu dipancarkan dari sana. Sukian berdiri dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergerak, dan kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di tepi lubang yang dalam. Matanya bersinar seperti kilat, saat pandangannya mengarah ke bagian dalam lubang yang dalam. Namun, suara cairan mengalir yang tiba-tiba terdengar sebelumnya tampaknya telah benar-benar menghilang sesaat kemudian. Sukian sedikit mengernyit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kedua tangannya perlahan menyentuh lapisan penghalang energi yang sangat liar dan keras di depannya. Energi liar dan keras yang cukup untuk dengan mudah mengguncang setiap elit Do Uang sampai dia terluka tampaknya telah menjadi hewan peliharaan yang telah melihat pemiliknya di tangan Sukian dan dengan cepat menjadi tenang. Saat tangan mantan perlahan terbuka, penghalang energi melingkar itu juga terbagi menjadi terowongan yang memungkinkan seseorang untuk lewat. Tubuh Sukian melintas dan langsung masuk ke penghalang energi. Kakinya berdiri kokoh di tepi lubang yang dalam itu. Segera, hawa panas yang luar biasa menerkamnya dari depannya. Bahkan kekuatan Sukian tidak berani meremehkan suhu tinggi semacam ini. Saat lengan bajunya melambai, douk yang kuat membungkus tubuhnya, mengisolasi panas yang sangat panas itu. Hanya setelah melakukan perlindungan ini, tatapan Sukian mengarah ke lubang yang dalam. Cahaya fluoresen samar perlahan menutupi matanya. Di bawah cahaya fluoresen ini, bagian dalam dari lubang tanpa dasar itu akhirnya mengungkapkan sedikit pemandangan lain. Ada lautan magma. Namun, warna magma di sini tampak sangat merah tua dibandingkan magma biasa. Seolah-olah itu tercampur dengan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Keseluruhannya dipenuhi dengan warna yang aneh. Keseriusan di wajah Sukian meningkat saat dia memandang sudut dunia magma yang meluas ke tanah dengan kedalaman yang tidak diketahui. Meskipun dia jelas tahu bahwa tubuh asli, api hati gugur, tersembunyi di dalamnya, dia tidak berani dengan mudah menyerang ke lingkungan yang sangat keras seperti ini bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, ada juga api hati gugur, yang memiliki beberapa kecerdasan yang tersembunyi di dalamnya mengawasinya dengan mengancam. Meminjam peningkatan penglihatannya, Sukian samar-samar bisa melihat sudut dunia magma ini. Bahkan dengan kekuatannya, kemerahan gelap yang memenuhi matanya menyebabkan hatinya merasa kesal setelah menonton dalam waktu yang lama. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah masalah yang diciptakan oleh api hati api. Jenis nyala api yang terbentuk dari hati orang-orang ini adalah yang paling tidak biasa. Mengapa tidak ada aktivitas? Dunia magma masih setenang dulu. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda gerakan yang tidak biasa. Namun, sebelum ini, Sukian dengan jelas merasakan aliran energi yang sangat besar. Di area bawah tanah yang dalam ini tanpa makhluk hidup lain, apalagi selain api hati gugur, yang bisa memiliki energi dalam jumlah besar yang bahkan menyebabkan dia merasa shock. Sukian mengerutkan alisnya dengan erat. Dengan kekuatannya, dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin dia merasa salah. Namun, sekarang, bang! Sebuah suara pelan tiba-tiba dan pelan terdengar dari dalam dunia magma. Segera, itu melewati lubang dalam dengan ketinggian yang tidak diketahui dan ditransmisikan ke telinga Sukian. Suara kecil ini seperti detak jantung, menyebabkan jantung orang yang mendengarnya tanpa sadar berdetak dengannya. Mata Sukian langsung menyusut menjadi seukuran lubang kecil. Dia mampu menegaskan kembali bahwa dunia magma di bawahnya pasti sedang mempersiapkan sebuah peristiwa yang akan segera terjadi. Suara aneh tadi pasti agak tidak enak. Namun, meskipun dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi di area bawah tanah di bawahnya, Sukian tetap tidak berani memasukinya. Bagaimanapun, jika terjadi sesuatu padanya, kemungkinan akademi dalam ini akan jatuh ke dalam bencana begitu, api hati gugur, tiba-tiba meletus lagi. Bang! Saat Sukian tenggelam dalam pikirannya, suara rendah dan dalam lainnya tiba-tiba muncul. Selain itu, suara ini bahkan lebih jernih dan keras dari sebelumnya. Cara itu, tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kepompongnya dan muncul. Tinju di lengan Sukian perlahan mengencang. Ekspresinya gelap dan tidak stabil. Di bawah pantulan cahaya merah tua, itu tampak agak gelap dan serius. Bang! Suara lain yang muncul seperti detak jantung sekali lagi terdengar.
Kali ini, itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Bang! Suara lainnya terdengar 5 menit setelah yang sebelumnya. Setelah itu, satu lagi dalam 3 menit. Seiring berjalannya waktu, frekuensi dari suara yang agak aneh itu menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, Sukian agak terkejut menemukan bahwa suara itu benar-benar seirama dengan detak jantungnya sendiri. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Sukian bergumam lembut di mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis saat tatapannya menatap dunia magma bawah tanah itu dengan keterkejutan. Energi agung yang sangat liar dan keras perlahan melonjak dari dasar magma dari tempat itu. Selain itu, saat energi liar dan ganas ini melonjak, ketenangan dunia magma itu tiba-tiba hancur. Angin liar dari sumber yang tidak diketahui mulai bertiup di atas magma, membawa magma itu saat bergolak dan naik, membentuk gelombang besar berwarna api setinggi 100 kaki yang segera menghantam dengan keras. Ledakan, seketika itu seperti gunung yang runtuh dan tanah yang membelah. Energi ini, warna hijau muncul di wajah Sukian saat dia merasakan energi familiar yang tiba-tiba melonjak. Setelah bertahun-tahun pertukaran, dia secara alami sangat akrab dengan energi ini. Ini adalah sesuatu yang termasuk dalam api hati gugur. Apa yang telah dilakukan benda ini? Mengapa energinya tiba-tiba berubah dan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya? Ekspresi Sukian kaget saat dia bergumam. Energi telah menjadi jauh lebih kuat. Kemudian, efek segel ini, Sukian tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Hatinya langsung menjadi dingin. Tepat ketika dia berencana untuk segera mengumpulkan beberapa orang untuk memperkuat segel, gelombang poni bergemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari dasar lubang yang dalam itu. Mata sang mantan menunduk dan segera menghirup udara sejuk perlahan-lahan. Magma merah tua di dunia magma yang tak berujung tiba-tiba mulai berputar dengan kuat. Energi yang sangat liar dan keras menyebar di dalamnya. Saat magma berputar, tampaknya ada sesuatu yang akan menembus permukaan. Sesaat kemudian, magma yang bergulir tiba-tiba menjadi tenang. Namun, mata Sukian tidak rileks hanya karena ini. Dia jelas merasakan bahwa energi liar dan ganas semakin mendekati permukaan. Engah! Gelombang besar tiba-tiba muncul dari permukaan magma. Saat magma terbang, seekor ular piton api yang tubuhnya hampir transparan menembus magma. Panjangnya puluhan kaki dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan api tak terlihat yang merembes keluar darinya. Energi agung yang menyebabkan seseorang terguncang sampai mereka tidak tahan muncul dalam tatapan serius Sukian. Ses. Setelah menembus magma, ular piton api transparan yang sangat besar, yang begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya, mengangkat kepalanya yang sangat besar seolah-olah telah dipenjara selama 1000 tahun. Gelombang sonik tajam yang cukup untuk mengguncang Douling biasa sampai dia mati di tempat dengan cepat menyebar. Saat gelombang sonik itu menyebar, bom yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah terlempar ke dunia magma. Suara ledakan rendah dan dalam bergema berulang kali. Magma melesat keluar secara eksplosif dan api menyembur ke segala arah dengan liar. Setelah keluar dengan cara yang hampir gila, piton api transparan yang sangat besar itu tampaknya telah merasakan fokus dari tanah. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Murid segitiga yang berisi api tak terlihat itu terfokus pada Sukian di pintu keluar lubang yang dalam. Sukian segera merasakan hawa dingin di tubuhnya saat dia dikunci oleh nyala api yang tak terlihat itu. Cara itu seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipindai dari dalam keluar oleh pihak lain. Mata ular itu mengunci Sukian. Sesaat kemudian, makhluk yang memiliki kecerdasan yang cukup besar tampaknya telah mengenali lawan lamanya. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh besarnya. Tingkat keagungannya, dipenuhi dengan keliaran dan kekerasan, bahkan segera menyebabkan Sukian merasakan hawa dingin di hatinya. Ses. Gelombang sonik liar, ganas, dan tajam lainnya meletus. Tubuh besar piton api yang tak terlihat itu tiba-tiba menghantam magma. Dengan segera, tubuh raksasa yang panjangnya hampir 20-30 kaki itu, membawa suhu tinggi dan energi yang sangat ganas saat ia mengisi secara eksplosif menuju keluar dari lubang yang dalam itu, seperti kilat yang tak terlihat. Ini buruk. Binatang itu ingin menyerang segel. Tindakan piton api yang tak terlihat menyebabkan ekspresi Sukian berubah.
Jari-jarinya menekan tepi dan tubuhnya mundur keluar penghalang energi dengan cara seperti kilat. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba dan orang bisa melihat energi di pintu masuk lubang yang dalam tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu membentuk penghalang energi warna-warni yang menutup lubang dengan kuat. Begitu segel itu bergerak di tangannya, tangisan seperti guntur tiba-tiba keluar dari mulut Sukian. Akhirnya, itu sangat bergema di seluruh menara penyulingan Ki Langit berkobar, dan seluruh akademi dalam. Itu, membawa suhu tinggi dan energi yang sangat ganas saat ia mengisi secara eksplosif menuju keluar dari lubang yang dalam itu, seperti kilat yang tak terlihat. Semua sesepuh, cepatlah ke menara. Semua siswa harus meninggalkan area manapun dalam jarak 100 meter dari menara penyulingan Ki Langit berkobar. Setelah mendengar teriakan seperti petir yang bergema di seluruh langit, seluruh akademi dalam menjadi sunyi senyap. Bab 589. Melanggar segel. Penghalang energi yang berwarna-warni itu seperti penutup dengan warna yang indah, menutup lubang yang dalam dengan cara yang sangat tegas. Saat penghalang energi terbentuk, ruang di sekitarnya segera mulai membentuk gelombang riak. Jelas, energi yang terkandung di dalam penghalang energi ini, yang tampaknya telah diaglomerasi secara sembarangan, sangat kuat. Penghalang energi yang sangat kuat semacam ini adalah segel yang telah dipasang oleh akademi dalam sejak lama. Setiap tetua dapat mengaktifkannya selama momen kritis. Tujuannya adalah untuk mencegah letusan tiba-tiba dari api hati api. Meskipun penghalang energi sangat kuat, tubuhnya tampak seperti permukaan danau tempat batu raksasa dilemparkan. Gelombang panas yang sangat besar mendekat dalam sekejap mata. Gelombang dengan fluktuasi yang sangat cepat sedang mengaduk. Bang! Magma merah darah yang sangat besar tiba-tiba meletus keluar dari bawah tanah yang tak berujung sebelum membawa kekuatan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut saat itu dengan keras menghantam penghalang energi berwarna-warni itu. Segera, suara yang teredam bergema di seluruh lantai bawah menara. Begitu suara itu terdengar, banyak garis retakan kecil tiba-tiba mulai melintasi penghalang energi di bawah ekspresi Sukian yang berubah. Akhirnya, itu meledak dengan suara yang jelas. Setelah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, tingkat intensitas letusan, api hati api, kali ini lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Oleh karena itu, penghalang energi yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat hanya bertahan sesaat di bawah tabrakan awal mereka berdua sebelum benar-benar pecah. Seperti kata pepatah, dram pertama meningkatkan keberanian, yang kedua menurunkan moral, dan yang ketiga menguras keberanian. Api hati gugur, telah disiapkan dengan baik kali ini. Energi liar dan keras yang ditampilkannya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Sukian menyimpan ketakutan di dalam hatinya. Setelah penutup energi pecah, pilar magma berwarna darah yang panjangnya puluhan meter segera meletus dari lubang yang dalam itu seperti letusan gunung berapi. Tepat sebelum pilar magma berwarna darah meletus, penghalang energi pilar melingkar yang liar dan keras sekali lagi muncul di tepi lubang yang dalam, menghalangi magma yang berniat meludah ke segala arah. Hah! Segel! Meskipun ada beberapa perubahan dalam ekspresi Sukian ketika segel pertama dibuka dalam sekejap mata, dia tampaknya tidak terlalu khawatir. Segel di tangannya berulang kali terbentuk, dan teriakan pelan sekali lagi keluar dari mulutnya. Saat teriakan terdengar, gelombang fluktuasi energi langsung naik di lubang keluar yang terletak di langit-langit yang berada puluhan meter di atas. Segera, penghalang energi warna-warni kuat lainnya langsung terbentuk. Xiao Yan dan yang lainnya baru saja bangun dari pemurnian tubuh mereka oleh api hati di tingkat ke-8 dari menara pemurnian Ki Langit berkobar, ketika mereka mendengar teriakan seperti guntur Sukian yang bergema di telinga mereka. Mereka langsung terkejut. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan, yang tampaknya telah memahami sesuatu, segera mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia tahu bahwa kemungkinan hanya api hati gugur yang akan membuat Sukian menjadi serius. Kedua sesepuh yang telah merawat Xiao Yan dan yang lainnya juga mendengar teriakan Sukian. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kalian semua harus segera meninggalkan menara. Jangan tinggal di sini.
Tetua berjubah abu-abu dari sebelumnya menoleh dan berbicara dengan Lin Yan dan yang lainnya yang memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka bingung. Lin Yan dan yang lainnya saling memandang tetapi tidak menunda lebih lama lagi. Situasi saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar yang terjadi di dalam menara. Beberapa dari mereka berdiri. Setelah itu, mereka buru-buru berbalik dan dengan cepat berjalan menuju rute yang mereka ambil untuk sampai. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melihat lubang yang dalam di tengah itu tanpa meninggalkan jejak. Dengan bantuan api inti teratai hijau, dia dapat dengan jelas merasakan suhu yang sangat panas yang diaglomerasi di bawah lubang yang dalam itu. Selain itu, riak energi yang sangat liar dan keras juga meningkat dengan cepat. Xiao Yan, cepat tinggalkan tempat ini. Seorang tetua sekali lagi menekan Xiao Yan ketika yang pertama melihat yang terakhir tertinggal. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xian yang penasaran di sisinya dan dengan cepat menyusul Lin Xiuya dan yang lainnya. Setelah itu, kelompok itu memasuki terowongan tempat mereka tiba di bawah tatapan kedua sesepuh. Hanya setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya pergi, kedua sesepuh ini menghela nafas lega. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum tubuh mereka tergesa-gesa. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang dari bagian dalam menara yang kosong. Kelompok Xiao Yan buru-buru berjalan maju di terowongan yang remang-remang. Mungkin itu karena mereka tidak memiliki sukian memimpin seperti saat mereka datang, tapi suasananya jauh lebih hidup daripada saat mereka datang. Hei, Xiao Yan, apa kamu tahu apa yang terjadi di menara? Ekspresi Lin Yan dipenuhi dengan misteri saat dia pindah ke sisi Xiao Yan dan bertanya sambil tertawa. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Yan agak bangga saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengungkapkan beberapa rahasia ketika Xian di sampingnya melengkungkan bibirnya dengan jijik. Suaranya yang lembut bergema di terowongan. Bukankah itu hanya nyala api di bawah menara? Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar kata-kata Xian ini. Dia benar-benar tahu tentang nyala api yang tersegel di bawah menara? Lin Yan tersenyum malu-malu. Segera, dia mengerutkan kening pada Xiao Yan. Namun, kali ini tampaknya sedikit berbeda. Meskipun menara akan mengalami ledakan energi di tahun-tahun sebelumnya, saya belum pernah melihat tetua pertama bersuara seserius ini. Energi di menara memang menjadi jauh lebih ganas. Saya tidak dapat merasakannya dengan jelas di masa lalu. Namun, setelah api hati memurnikan tubuh saya, perasaan seperti ini menjadi semakin jelas. Lin Xiuya di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan alis rajutan. Kata-kata Lin Xiuya merangsang beberapa gaung oleh orang lain. Mereka memang merasa bahwa indera mereka terhadap energi alam menjadi lebih tajam setelah tubuh mereka dimurnikan oleh api hati. Jelas, ini harus menjadi beberapa manfaat dari tubuh seseorang yang dimurnikan oleh api hati. Lupakan saja. Bukan hak kita untuk campur tangan dengan cara ini. Semuanya akan baik-baik saja dengan kekuatan dari sesepuh pertama dan sesepuh lainnya. Xiao yang tertawa pelan saat dia berbicara. Jika itu adalah kekuatan dan status Xiao Yan yang lama, orang-orang paling menonjol di akademi dalam ini pasti tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dia katakan. Namun, semuanya berbeda sekarang. Sepertinya tidak ada di antara mereka yang hadir akan mengabaikan kata apapun yang dia ucapkan. Oleh karena itu, semua orang tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya, dan tidak terlibat lebih jauh dengan topik ini. Mereka meningkatkan kecepatan langkah mereka dan dengan cepat menuju ke puncak menara. Setelah lebih dari 10 menit terburu-buru, kelompok Xiao Yan akhirnya keluar dari terowongan redup yang berkelok-kelok, dan naik ke area yang luas di tingkat pertama, menara penyulingan Ki Langit berkobar. Saat langkah kakinya menaiki tangga terakhir, tatapan Xiao Yan langsung beralih ke lubang dalam yang sangat besar di tengah. Namun, tatapannya baru saja beralih ketika ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia menemukan bahwa bagian dalam yang semula hitam gelap dari lubang dalam sekarang memiliki semacam warna merah darah samar yang muncul dari dalamnya. Selain itu, ada penghalang energi berbentuk pilar yang sangat besar di tepi lubang yang dalam, muncul seperti tirai air saat itu dengan kuat melilit lubang yang dalam.
Tatapan Xiao Yan mengikuti penghalang energi berbentuk pilar melingkar dan naik. Dia menemukan bahwa penghalang energi ini sebenarnya terhubung langsung ke ujung hitam gelap dari menara penyulingan Ki Langit berkobar. Pikiran Xiao Yan mengingat penghalang energi yang dia lihat di tingkat bawah. Dia tiba-tiba mengerti. Lubang-lubang ini saling berhadapan dari kejauhan dan penghalang energi di sekitarnya adalah sumbu yang menghubungkan semua lubang dalam ini bersama-sama. Dengan perlindungan penghalang energi ini, bahkan jika api hati gugur, meletus, itu hanya bisa mengikuti penghalang energi dan mengisi daya ke puncak menara dan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam menara. Jika itu untuk mengisi ke puncak menara. Xiao Yan ingat pertama kali dia melihat menara pemurnian Ki Langit berkobar, di mana dia merasakan bahwa bagian luar menara hitam gelap memiliki lapisan dengan segel yang sangat kuat. Penghalang energi yang muncul di tengah menara yang luas juga menarik perhatian Lin Xiuya dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera sedikit tertegun. Mereka bertukar pandang satu sama lain, masing-masing merasa agak ragu. Huk. Lupakan, ayo pergi. Ini harus diurus oleh sesepuh akademi dalam. Jangan ikut campur. Hasilnya tidak akan terlalu bagus jika terjadi kecelakaan. Lin Xiuya memandangi cahaya merah yang mekar dari lubang yang dalam, dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Karenanya, dia dengan cepat mempercepat semua orang. Beberapa orang lainnya juga berbagi perasaan yang sama saat mendengar dia menekan mereka. Setelah tubuh mereka dimurnikan oleh api hati, mereka tampaknya memiliki semacam indera yang sangat samar untuk beberapa hal berbahaya. Meskipun Xiao Yan sedikit tidak mau ketika dia mendengar bahwa semua orang ingin pergi, dia tidak dapat menunjukkan tindakan apapun yang terlalu mandiri dan istimewa. Dia segera menganggukkan kepalanya. Namun, saat semua orang menekan tepi dan berjalan beberapa lusin langkah, cairan melonjak. Suara benturan keras seperti air terjun yang jatuh tiba-tiba terdengar. Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya terkejut di bawah suara keras yang aneh ini. Tatapan mereka segera mengikuti suara dan bergerak sebelum akhirnya menghadap lubang dalam yang berisi cahaya merah darah. Apa yang terjadi? Seseorang dengan tenang menelan seteguk air liur dan berbicara dengan hati-hati. Di bawah lingkungan seperti ini, suara tabrakan yang aneh dapat menyebabkan hati seseorang menjadi takut. Tatapan Xiao yang menatap tajam ke pintu masuk lubang yang dalam itu. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat agung, liar, dan keras dengan cepat mendekat. Xian di sampingnya tampaknya juga merasakan teror energi liar dan kekerasan itu. Wajahnya yang kecil berubah sedikit, dan tangan kecilnya dengan erat meraih lengan baju Xiao Yan. Bang! Saat semua orang merasa sangat gugup, lapisan penghalang energi berwarna-warni sepertinya tiba-tiba muncul di pintu masuk lubang. Namun, penghalang energi baru saja muncul ketika panas berwarna merah darah melonjak seperti kilat. Akhirnya, panas dibarengi dengan raungan marah saat bertabrakan dengan ledakan ke penghalang. Penghalang energi warna-warni yang sangat kuat hanya mampu bertahan kurang dari 1 menit di bawah energi liar dan kekerasan yang semakin menakutkan sebelum meledak. Saat penghalang energi meledak, pilar magma berwarna darah yang berukuran puluhan meter segera keluar secara eksplosif ke segala arah dari bawah lubang yang dalam. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang penghalang energi di sekitarnya dan dengan keras bertabrakan dengan puncak menara di bawah tatapan kaget Xiao Yan dan yang lainnya. Bab 590. Mendobrak menara. Di bawah tatapan kaget semua orang, pilar magma berwarna darah membawa aliran magma panas saat mengisi segel terakhir dari segala arah. Segera, itu bertabrakan dengan keras ke ujung, menara penyulingan Ki Langit berkobar. Bang! Ledakan guntur rendah, dalam, dan dahsyat tiba-tiba bergemuruh di samping telinga semua orang. Selama tabrakan seperti meteorit ini, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa seluruh menara pemurnian Ki Langit berkobar, telah berguncang hebat. Ekspresi semua orang sedikit pucat saat mereka menyaksikan magma panas membara yang keluar dari lubang yang dalam itu. Meskipun mereka diisolasi oleh penghalang energi, mereka masih bisa merasakan suhunya yang tinggi. Pilar magma berwarna darah bertabrakan dengan ujung menara pemurnian Ki Langit berkobar. Namun, magma tidak mengguncang yang terakhir sampai pecah karena momentum maju yang ganas. Saat mereka bertabrakan, lapisan penghalang energi yang agak gelap dan tipis segera muncul di ujung menara yang hitam pekat.
Penghalang energi yang bahkan tidak setebal jari seseorang ini mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi lapisan tipis energi hitam pekat ini berhasil sepenuhnya menghentikan pilar magma yang sangat ganas itu. Serangan itu gagal dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif dari magma. Akhirnya, mereka menembak ke arah penghalang energi di sampingnya. Mereka baru saja melakukan kontak ketika pecahan batu ini diguncang menjadi bubuk oleh energi liar dan kekerasan pada penghalang energi. Namun, pilar magma berwarna darah itu tidak menarik dan menghilang setelah gagal. Itu hanya turun beberapa puluh meter. Ada gelombang panas yang berulang kali menggulung magma berwarna darah. Sesaat kemudian, ombak tiba-tiba melebar. Pithon api transparan besar yang menyebabkan kelompok Xiao yang tercengang perlahan muncul di gelombang api saat ia menjulurkan kepala yang tampak ganas karena ukurannya yang sangat besar. Ini, benda apa ini? Bahkan dengan kekuatan mental Lin Xiuya dan yang lainnya, mereka tanpa sadar berteriak dengan suara kaget saat mereka menyaksikan ular piton api tak terlihat yang hanya menampakkan kepala besar dan panjang tubuhnya. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada piton api tak terlihat yang berguling di dalam magma. Tenggorokannya sedikit berguling. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ular besar dalam jarak sedekat itu. Apalagi dia juga merasakan sesuatu. Piton api tak terlihat yang berada di dalam pilar magma seharusnya adalah makhluk misterius yang tersembunyi di dasar lubang yang dalam yang dia lihat pertama kali dia memasuki menara pemurnian Ki Langit Berkobar, tubuh sebenarnya dari api hati gugur. Sungguh tak terduga bahwa api hati gugur telah berevolusi ke kondisi ini. Pada saat ini, makhluk ini pada dasarnya sedikit berbeda dari binatang mistik biasa. Suara terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar pada saat ini. Dari kelihatannya, kejutan yang diberikan piton api tak terlihat ini cukup besar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena terkejut di dalam hatinya. Setelah mengalami akumulasi dan aglomerasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar telah berevolusi dari sekelompok api tak terlihat menjadi makhluk buas saat ini. Misteri alam memang membuat orang merasa takjub. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Hal ini sebenarnya sangat menakutkan. Apakah kita menangkapnya? Xiao Yan dengan cemas bertanya di dalam hatinya. Tangkap langsung? Jika saya berada di masa kejayaan saya, kita bisa mencobanya. Sekarang, yang terbaik adalah kita diam-diam menunggu tindakan diambil oleh Akademi Dalam. Yao Lao mengejek pertanyaan Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum malu dan mengangguk. Piton api menjulurkan kepalanya yang besar dari pilar magma. Tampaknya telah merasakan beberapa orang kecil yang seperti semut tidak jauh dari sana. Murid segitiga yang mengandung warna putih sedikit melirik ke tempat yang terakhir. Di bawah fokus murid segitiga putih bersih, bahkan Zian mundur selangkah dalam ketakutan terlepas dari karakternya, apalagi orang-orang lain yang ketakutan sampai wajah mereka menjadi putih. Piton api yang tak terlihat tidak peduli tentang kelompok orang yang seperti semut di matanya. Oleh karena itu hanya melirik secara acak sekali sebelum menarik pandangannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke ujung menara yang hitam seperti tinta. Energi berwarna hitam seperti kabel melingkar perlahan tertinggal di tempat itu. Pertahanan yang tampaknya tipis dan lemah memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Ses. Tiba-tiba, piton yang tak terlihat mengeluarkan suara mendesis yang sangat tajam. Gelombang sonik yang tak terlihat tiba-tiba menyebar. Segera, itu bertabrakan dengan penghalang energi di sekitarnya. Gelombang riak yang intens naik di penghalang energi. Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya saat dia menyaksikan riak energi yang berfluktuasi dengan cepat. Hanya desisan acak dari benda ini memiliki kekuatan penghancur yang lebih kuat dari Lion Tiger Gold Shattering Roar, miliknya berkali-kali. Desisan tajam perlahan melemah dan piton api yang tak terlihat itu melebarkan mulut besarnya. Segera, nyala api tak terlihat yang sangat besar tiba-tiba meletus darinya. Saat nyala api tak terlihat muncul, Xiao Yan dan yang lainnya masih bisa merasakan suhu tempat ini tiba-tiba melonjak meski diisolasi oleh penghalang energi. Segera, semua orang tidak punya pilihan selain melepaskan douki mereka untuk membungkus tubuh mereka. Baru setelah itu mereka merasa agak lebih baik. Api tak terlihat dibebankan ke lapisan film energi hitam di ujung penghalang energi.
Sepanjang jalan, berbagai tingkat distorsi muncul di ruang yang dilewatinya. Sekilas tampak seperti lipatan di baju. Bahkan ruang itu dibakar sampai pada tingkat di mana ia terdistorsi. Jika itu adalah tubuh seseorang, kemungkinan pada saat itu akan dibakar sampai abu mereka tidak tersisa. Kecepatan semburan api tak terlihat tidak terlalu cepat. Butuh sekitar 30 detik atau lebih sebelum itu membawa suhu panasnya yang sangat menakutkan dan bertabrakan dengan lapisan energi hitam. Saat keduanya bersentuhan, itu tidak mengeluarkan suara keras seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu tampak seperti es di atas minyak panas, terus-menerus mendesis dan mengeluarkan asap. Segera, itu bertabrakan dengan penghalang energi di sekitarnya. Gelombang riak yang intens naik di penghalang energi. Meskipun lapisan energi hitam gelap tipis, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Bahkan setelah api tak terlihat itu menempel padanya, itu masih sekencang dulu. Ketika pikhon api yang tak terlihat itu melihat situasi ini, sekali lagi ia mengeluarkan desisan tajam. Gelombang api berulang kali menyembur seolah-olah tidak membutuhkan usaha apapun. Meskipun lapisan energi hitam sangat kuat, ia tidak dapat bertahan lama di bawah pembakaran berkelanjutan semacam ini. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, lapisan energi hitam gelap menjadi semakin tipis dan semakin ilusi di bawah fokus kelompok Xiaoyan. Melihat melemahnya film energi hitam gelap, pikhon api yang tak terlihat sekali lagi mengeluarkan suara mendesis. Namun, bahkan Xiaoyan dan yang lainnya bisa mendengar kegembiraan dalam desisan kali ini. Segera, yang terakhir bekerja lebih keras untuk dengan cepat memuntahkan api tak terlihat yang tak terlihat menakutkan itu. Pembakaran yang berlangsung lama tanpa henti juga menyebabkan lapisan energi hitam menjadi semakin tipis dan ilusi. Sekitar 5 menit kemudian, lapisan energi itu pada dasarnya menjadi sangat redup, sehingga hanya terlihat sebagian. Jelas, itu akan mencapai titik kehancuran. Api hati gugur, ini memang menakutkan. Bahkan segel, menara pemurnian ki langit berkobar, tidak dapat menjebaknya. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum segelnya dibuka. Xiaoyan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya saat dia menonton film energi yang akan menghilang. Kalian semua anak nakal, kenapa kamu masih di sini? Sama seperti Xiaoyan dan yang lainnya sedang menonton adegan itu sampai mereka tercengang, lebih dari selusin sosok manusia tiba-tiba muncul dari terowongan. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah Suqian. Dia tanpa sadar berteriak saat melihat Xiaoyan dan yang lainnya yang masih berdiri di tempat ini. Hanya setelah mendengar teriakan ini, Xiaoyan dan yang lainnya pulih. Tatapan mereka melihat ke-10 lebih sosok manusia yang bergegas keluar. Orang-orang ini jelas adalah sesepuh akademi dalam. Kelompok mereka mengangguk dengan hati-hati dan berencana untuk mundur ketika mereka menemukan bahwa setelah teriakan nyaringnya, Suqian dengan cepat mengalihkan pandangannya dari mereka ke film energi hitam yang semakin ilusi dan tipis yang sedang dibakar oleh nyala api pikhon yang tak terlihat. Ini buruk. Segel, menara penyulingan ki langit berkobar, akan segera dibuka. Benda ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui kali ini dan benar-benar menyebabkan kekuatannya sendiri melonjak. Wajah Suqian kaget saat ini meskipun kekuatan mentalnya. Suaranya bahkan sedikit tajam. Tetua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Seorang tetua buru-buru bertanya. Mereka semua jelas tahu konsekuensi serius seperti apa yang akan terjadi setelah api hati gugur, menembus segel. Wajah Suqian gelap dan tidak stabil. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara tajam. Semua sesepuh, ikuti aku segera. Pada saat ini, segel, menara penyulingan ki langit berkobar, tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita hanya bisa menggunakan segel formasi yang ditinggalkan kepala sekolah saat itu. Mari kita lihat apakah kita bisa menyegelnya. Suqian tidak berhenti sesaat setelah berbicara. Tubuhnya berkedip dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar, menara pemurnian ki langit berkobar. Ketika dia melewati sisi kelompok Xiaoyan, dia berteriak keras. Kenapa kalian semua masih tinggal? Pergi sejauh mungkin setelah Anda keluar dari menara. Jangan biarkan siapapun datang. Leher kelompok Xiaoyan menyusut saat mereka mendengar teriakan keras Suqian. Mereka baru saja akan bergerak ketika banyak sosok bergegas keluar dari samping mereka dengan cara seperti kilat.
Akhirnya, angka-angka ini berubah menjadi banyak bayangan yang keluar dari menara penyulingan Ki Langit Berkobar. Kelompok Xiao yang dikejutkan oleh kecepatan sesepuh ini. Mereka pun tidak berani berlama-lama di tempat ini. Mereka buru-buru menyerbu ke arah luar menara. Xiao Yan sekali lagi menoleh dan melirik tepat saat mereka akan meninggalkan menara. Dia segera menghirup udara dingin saat dia melihat lapisan energi hitam telah menjadi sangat pingsan di bawah nyala api yang tak terlihat. Sepertinya, menara pemurnian Ki Langit Berkobar tidak bisa lagi memenjarakan api hati gugur. Selanjutnya, terserah sesepuh. Mudah-mudahan mereka akan memberikan kesempatan untuk saya. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia berhenti tinggal di tempat ini saat dia berbalik dan bergegas keluar dari menara penyulingan Ki Langit Berkobar. Sinar matahari yang menusuk mata hancur saat mereka keluar dari menara, menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke segala arah, hanya untuk menyadari bahwa bagian luar menara yang awalnya sangat ramai telah menjadi benar-benar kosong. Tatapannya terlihat jauh. Baru saat itulah dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang tersebar di kejauhan. Tubuh Xiao Yan bergegas menuju lereng kecil bukit. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tercengang saat menyadari bahwa ada hampir 20 sosok manusia tergantung di langit. Berbagai sayap douki berwarna berbeda dikepakkan sedikit menyebabkan ruang tampak agak cerah dan berwarna-warni. Sosok manusia di langit ini berdiri dengan cara tersebar. Mereka tampak berdiri secara acak, tapi ada sedikit jejak unik. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan dapat menemukan bahwa di tengah-tengah kelompok orang ini secara mengejutkan adalah menara penyulingan Ki Langit Berkobar. Hambatan energi berwarna pucat bervariasi di atas 20 angka. Benang energi yang sulit dilihat dengan mata telanjang secara diam-diam diperpanjang. Jantung Xiao Yan berdebar tiba-tiba saat formasi terbentuk di langit. Api inti teratai hijau, yang mengalir di dalam jalur Ki juga memancarkan suhu yang agak panas pada saat ini. Ini akan segera rusak, Xiao Yan bergumam lembut, setelah tampaknya merasakan sesuatu. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi dan membelah gunung tiba-tiba bergema di langit tepat setelah suaranya terdengar. Segera, ujung yang tak tertandingi dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar, tiba-tiba meledak. Pilar magma panas tiba-tiba menyembur di bawah banyak tatapan kaget di kejauhan. Bersambung ke episode 117. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.